Episode 2385. Keesokan harinya, saat matahari terbenam yang lembut perlahan terbit dari cakrawala, seluruh kota Zixi tampak sangat bising dan semarak. Tidak ada yang lain, hanya karena hari ini adalah hari dimulainya pertemuan pil alkimia yang diadakan oleh kekuatan tertinggi di seluruh Taixutian. Kontes alkemis yang diadakan oleh Alchemy Sanctuary cukup terkenal bahkan di dunia besar. Para alkemis yang bisa mengikuti kompetisi ini semuanya berprestasi di bidangnya masing-masing, terutama kompetisi bakat yang mekar bagaikan 100 bunga. Ini juga sangat menarik perhatian. Pada titik ini, pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang telah menunggu dengan tenang di kota Taixutian telah lama siap berangkat, mencoba untuk bersinar dalam kompetisi. Selain kedatangan beberapa tetua sekte di dunia seribu besar, seluruh Taixutian tampaknya sangat hidup. Kompetisi alkemis tidak hanya merupakan panggung terbaik bagi para apoteker terkenal di dunia untuk berkomunikasi dan belajar, tetapi juga merupakan peristiwa gila bagi banyak posisi kekuasaan di dunia. Mereka datang untuk menonton pertandingan hanya untuk satu tujuan. Begitu mereka bisa mengambil beberapa alkemis dari game dan menggunakannya, itu bisa dikatakan sangat berguna bagi negara adidaya ini. Dengan apoteker tingkat tinggi yang bertanggung jawab, kekuatan mereka akan tumbuh pada tingkat yang sangat mengerikan. Matahari mulai turun, dan di seluruh jalan Zixiken, satu demi satu siluet mulai berjalan. Di antara mereka, ada beberapa sosok berjubah apoteker penyulingan. Orang-orang ini terlihat cukup percaya diri, dan ada rasa bangga atas perkataan dan perbuatan mereka. Namun, seluruh jalan sedikit dikelilingi oleh tentara terlatih, membuka karpet merah yang didedikasikan untuk alun-alun pusat kota. Untuk bisa berjalan di karpet merah dengan anggun dan tenang, hanya dibutuhkan alkemis, dan minimal rank adalah rank 6 ke atas. Ini juga merupakan aturan kuil alkimia sejak zaman kuno. Lagi pula, alkemis di bawah peringkat 6 itu berbakat, tapi dalam kontes kelas atas seperti itu, tampaknya mereka jauh lebih rendah. Sosok-sosok yang berjalan di dua jalur sepanjang jalan memandang ke arah sang alkemis di karpet merah di tengah, dengan sedikit kekaguman dan kecemburuan di mata mereka. Profesi penyulingan obat yang mulia dan langka, dimanapun ia berada di dunia, akan diperlakukan dengan hormat. Bagaimanapun, profesi langka yang menggunakan kekuatan manusia untuk memurnikan obat ajaib ini sungguh menakjubkan. Selain itu, nilai seorang apoteker tingkat tinggi bahkan jauh lebih tinggi daripada nilai pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Bagaimanapun, yang pertama adalah produksi tambahan pil obat dalam skala besar, sedangkan yang kedua hanyalah sebuah persembahan. Sekilas terlihat jelas mana yang lebih kuat dan lebih lemah. Ayo pergi. Xiaoyan perlahan membuka pintu, menyesuaikan aura di tubuhnya hingga puncaknya, dan bersama mereka bertiga meninggalkan kediaman dan berjalan menuju pusat alun-alun kota. Seperti yang diharapkan, ini adalah acara paling megah di negeri dongeng. Dulu, ada banyak apoteker langka di masa lalu, tapi kali ini mereka muncul dalam skala yang sangat besar, dan jumlah alkemis yang tinggal di kota Zixi sangat menakutkan, dan tidak sedikit yang tinggi alkemis tingkat. Putri Qianqin mengangguk sedikit, dan dengan kekuatannya, dia melihat sekeliling dengan ringan, dan tentu saja tidak sulit untuk menemukan banyak sosok yang bangga di kota ini. Saudara Xiaoyan, posisimu ada di sana. Pergi. Suner diam-diam mendorong Xiaoyan, dia secara alami tahu bahwa karpet merah adalah medan perang sebenarnya bagi Xiaoyan, dan mereka bertiga masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Putri Qianqin mendapat beberapa rahasia dari negeri dongeng tetua agung. Puff, sambil berbicara, Xiaoyan diam-diam meninggalkan mereka bertiga, dan berjalan sendirian di karpet merah, menuju tengah alun-alun. Apakah itu penguasa domain api tak berujung? Dikatakan bahwa orang ini tidak hanya kejam dan keterlaluan dalam pertempuran, tetapi juga memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Kali ini dia benar-benar datang ke Refining Pill Club, saya khawatir ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Hei, menurutku tidak. Kali ini, di alam hantu, di alam iblis, dan bahkan di alam dewa, ada beberapa apoteker yang memiliki bakat unik dan berbakat. Selain penjahat di kuil alkimia asli di alam peri, saya takut itulah pertarungan sesungguhnya antara naga dan harimau. Hei, mari kita tunggu dan lihat, tapi aku tidak tahu apakah alkemis dengan hati yang tinggi seperti ini akan diundang oleh negara adidaya. Di tengah kerumunan, 3 kata dan beberapa kata terus bergumam. Saya Zixi, penguasa kota Zixi. Orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pertemuan pil alkimia di kota Zixi kali ini dan orang-orang kuat yang menemani saya, tolong temani saya ke dunia suci alkimia. Semuanya, tolong. Seorang pria parubaya dengan gaya abadi melayang ke langit, dan suaranya yang agung mengguncang pikiran siapapun yang hadir. Kalau begitu, ganggu tuan kota. Banyak apoteker segera mengepalkan tangan dan tersenyum, dan mata mereka sedikit bergerak. Wong berdengung. Retakan di kehampaan mulai menjadi ilusi, dan banyak sekali sosok yang terbang ke dalamnya, menuju ke tujuan. Lokasi kompetisi alkemis ini terletak di alam dalam Taixu. Ia tidak hanya diberkati secara alami, tetapi juga memiliki energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya. Bahkan karena keberadaan base camp kuil alkimia, ada banyak sekali bahan obat yang tumbuh di mana-mana di seluruh pegunungan. Tidak berlebihan jika disebut sebagai impian seorang apoteker. Xiaoyan dan yang lainnya dipandu oleh kehampaan, dan ketika Du muncul, mereka tersapu ke dalam gunung besar. Ya, sepertinya terpisah dari yang lain. Xiaoyan mengerutkan kening dan membuang muka, melihat bahwa dia dikelilingi oleh sosok berjubah alkemis, dan tidak ada sosok lain sama sekali.
Bagaimana kabarnya? Beberapa saat kemudian, banyak juga apoteker yang melihat pemandangan aneh, dan langsung bertanya dengan ekspresi terkejut. Petik 2. Sayangnya, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, tidak ada yang bisa menjawabnya, dan sepertinya yang ada hanya keheningan tiada akhir yang menunggunya. Itu semua sekelompok alkemis. Apakah penilaiannya sudah dimulai? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mulai berjalan perlahan keluar dari pintu masuk gua di pegunungan, tetapi dia melihat tanah yang luas dan terpencil, hutan perawan yang subur menunjukkan fluktuasi yang sangat berbahaya, dan dari waktu ke waktu suara beberapa binatang buas meraung keluar. Mencengangkan. Setiap orang. Ini adalah penilaian alkemis tingkat pertama. Hasilnya, jumlah orang yang mengikuti kompetisi alkemis ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi sebelum banyak kota di Taixutian memasuki Taixutian untuk berpartisipasi dalam kompetisi apoteker, Wei Wei menyiapkan tes ini untuk semua orang. Mengenai tujuan tes ini, saya yakin kecerdikan banyak alkemis, pasti tidak akan membuat Anda bingung. Aku akan menunggumu di garis finish. Suara setengah senyuman namun bukan tawa dari penguasa kota Zixi menghilang dengan tenang. Orang tua yang licik itu. Petik 2. Satu demi satu suara kutukan terdengar, tapi sebagian besar kutukan adalah beberapa alkemis tingkat rendah. Di antara hampir 100 orang, hanya ada 10 orang peringkat ke-7. Sedangkan untuk peringkat ke-8, dilihat dari persepsi Xiao Yan, sepertinya tidak ada. Lupakan saja, mari kita lihat hutan perawan ini dulu. Karena ini adalah penilaian, ini pasti bukan situasi yang tidak terpecahkan. Namun, metode penilaian otodidak ini, menurut saya, benar-benar baru. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, tubuhnya meledak seperti hantu, dan dia meninggalkan pasukan besar dan meninggalkan tempat di mana kekuatan jiwa mengirimkan fluktuasi aneh. Episode 2386. Wah, mengikuti tindakan para alkemis ini, ada aura kuno yang sunyi setelah meninggalkan gua gunung. Perlahan-lahan ia keluar dari hutan perawan di depannya. Benda-benda kuno pada dasarnya misterius, dan ini adalah salah satu kediaman kuil pengobatan dunia abadi, yang membuat banyak orang kuat gugup. Wong Bas. Ho ho ho. Sebelum mereka bisa berbuat apapun, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Selain hutan perawan yang suram ini, tubuh beberapa alkemis yang lemah kekuatan dan jiwa justru bergetar perlahan, sepertinya takut. Apa yang disebut penilaian sederhana ini? Semua apoteker hadir, dan metode penilaiannya tidak lebih dari kekuatan jiwa atau pemurnian pil obat. Tetapi hutan purba saat ini tampaknya berlawanan dengan intuisi kita para alkemis. Berdiri di tepi hutan perawan, tidak ada yang berani bertindak enteng, namun masing-masing mau tidak mau membuat perhitungan kecil di dalam hati. Untuk keheningan yang jarang terjadi, Xiao Yan mengangkat bahu sedikit, dan kemudian senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia menghilang ke dalam kerumunan dengan kecepatan seperti hantu, dan terhanyut ke kedalaman hutan purba. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, hutan perawan ini dapat dengan mudah dilihat, dan secara alami beberapa aura samar dapat dideteksi. Huho, baru saja meninggalkan kerumunan dan sampai ke kedalaman hutan perawan sendirian, tetapi ada beberapa sosok padat, dengan cepat bergegas keluar dari beberapa pohon dan rerumputan, dan hanya waktu istirahat, mereka mengepung Xiao Yan. Sebagian besar makhluk aneh ini adalah binatang dengan kecerdasan rendah, seperti serigala iblis, kera raksasa, del, dan mengandalkan persepsi Xiao Yan, mereka sepertinya dibimbing oleh suatu makhluk. Petik 2. Dikelilingi oleh begitu banyak makhluk aneh, mata Xiao Yan sedikit berubah, dan dia tidak melawan sedikit pun, dan membiarkan orang-orang ini ditahan. Retakan. Setelah Xiao Yan diikat erat, beberapa pemimpin benar-benar menunjukkan sepasang cakar yang tajam dan merobek lorong gelap di tanah, membawa Xiao Yan ke dalamnya. Setelah beberapa menit, sebuah aula megah muncul di bawah tanah. Seluruh aula dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas. Bahkan di bawah tatapan Xiao Yan, lingkaran cahaya emas itu benar-benar membuat Xiao Yan merasa lebih hangat. Engah. Apakah ini ujian? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat seekor binatang raksasa dalam kondisi tidur nyenyak di aula. Istana spiritual di tubuhnya perlahan berdetak, dan gelombang panas menyapu. Retakan. Tiba-tiba, energi di seluruh aula raksasa meluap, dan binatang raksasa yang tertidur itu membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan rakus. Xiao Yan mengerutkan kening, ditatap oleh binatang raksasa ini, bahkan wajah Xiao Yan sedikit jelek hari ini. Binatang raksasa di depannya tidak mungkin untuk dibicarakan. Ia berpenampilan seperti kadal, dan tubuhnya ditutupi potongan sisik emas pucat, yang terlihat sangat ganas. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, dan bahkan fluktuasi kekerasan dan keserakahan muncul di matanya. Sisi, lidah berwarna zamrud menyembul dari mulut kadal raksasa di depannya, dan langsung ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Mencicit. Saat berikutnya, saat serangan ini hendak menyentuh Xiao Yan, api kaca yang sangat menakutkan di sekujur tubuh Xiao Yan mulai bergulir, dan semua pengekang di tubuhnya dengan mudah dilepaskan. Serahkan apa yang ada di dalam dirimu, serahkan. Api berwarna kaca mengelilingi telapak tangan Xiao Yan, meraih lidah binatang kadal berwarna zamrud dengan satu tangan, dan menariknya dengan kuat. Wah, Xiao Yan menarik lidahnya seperti ini, dan kadal raksasa itu meraung. Cahaya keemasan pucat di tubuhnya berubah menjadi energi besar dan meledak ke arah Xiao Yan. Ini, asal mula jiwa. Salah, ini, Ki Suci.
Melihat gas emas kental yang menyerang dari binatang kadal raksasa itu, mata Xiaoyan yang biasanya tenang tiba-tiba memiliki ketertarikan yang kuat. Sekarang, meskipun dia telah menembus kekuatan jiwanya hingga setengah langkah, teknologi pemurniannya masih berada di peringkat suci ke-8. Di tingkat suci, keberadaan energi suci tidak diragukan lagi adalah tangan kanan Xiaoyan, dan serangan binatang raksasa kadal di depannya dan kekuatan di tubuhnya membuat Xiaoyan merasa familiar, dan tidak diragukan lagi itu suci. Jip, binatang kadal raksasa itu mengeluarkan raungan yang aneh, dan tiba-tiba binatang kadal kecil dan ganas yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari luar aula raksasa, menggigit sisi Xiaoyan. Penuh kebencian, Xiaoyan hanya bisa mengendurkan lidah binatang kadal raksasa itu untuk sementara waktu, untuk menghadapi monster kadal yang jumlahnya begitu banyak, yang jumlahnya ratusan atau ribuan, dan mereka adalah makhluk yang secara khusus menyerang jiwa manusia, bahkan Xiaoyan kini sudah cukup banyak. Beberapa, sensasi kesemutan di kulit kepala. Mau lari. Xiaoyan sangat tegas dalam membunuh, tapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia membunuh, monster kadal ini sepertinya tidak ada habisnya. Segera, tubuhnya bergetar, untuk sementara mengusir orang-orang menyebalkan itu, dan menyapu mereka langsung ke sisi binatang kadal raksasa itu. Wong Bas. Pada saat ini, aura suci emas menghilang dari tubuh binatang kadal raksasa, dan tiba-tiba lapisan cahaya zamrud murni bermandikan di dalamnya, dan suara nyanyian yang agak kuno perlahan terdengar dari benaknya. Tidak baik, Xiaoyan terkejut, tubuhnya dengan cepat mundur, dan ketakutan yang kuat memenuhi udara. Retakan. Dengan keras, kepala Xiaoyan bergetar hebat, seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya, dan bahkan karena pemandangan ini, istana spiritual di tubuhnya bergetar hebat. Sebenarnya bisa menggunakan skill pertarungan jiwa. Tetapi, bahkan sekarang, Xiaoyan juga menyadari apa yang disebut penilaian. Binatang kadal raksasa di depannya jelas merupakan binatang spiritual yang dibentuk oleh pengumpulan energi suci. Jika Anda ingin menaklukkannya, Anda harus bertarung dengan jiwa Anda. Xiaoyan memejamkan mata dan duduk tegak, 7 lapisan istana spiritual melonjak di tubuhnya pada saat yang sama, sebenarnya membuat tubuhnya perlahan menjadi ilusi. Puff! Istana spiritual 7 lantai di atas kepala Xiaoyan dan riak jiwa yang dipancarkan oleh kadal raksasa bertabrakan secara langsung. Puff! Pada saat keduanya bersentuhan, ada lingkaran fluktuasi seperti cairan aneh di istana bawah tanah yang megah, dan istana spiritual 7 lantai di atas kepala Xiaoyan sedikit beriak, kekosongan berputar, tanpa diduga. Itu termasuk binatang kadal raksasa di dalamnya. Domain reinkarnasi, Istana Tabu. Xiaoyan, yang sedang duduk dengan tenang, menggeram pelan, dan tiba-tiba sebuah portal besar menggantikan seluruh aula raksasa bawah tanah. Ledakan, aura tabu kuno menyelimuti aula raksasa bawah tanah, di antaranya kekuatan tabu yang mengisolasi dan memenjarakan segala sesuatu di portal aula perlahan muncul. Di aula raksasa bawah tanah, Xiaoyan duduk dengan tenang bersila, istana spiritual dan kekuatan reinkarnasi bekerja bersama, dan di atas kepalanya, aula tabu perlahan melayang. Dan di aula tabu di atas kepala, makhluk roh kadal dan jiwa Xiaoyan sepenuhnya dibangun dari kekuatan jiwa Xiaoyan, keduanya saling berhadapan di dalamnya. Jika Anda ingin menghadapi makhluk roh kadal yang terkondensasi oleh energi suci, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda. Jika dia bisa membunuh makhluk roh kadal dan menangkap energi suci di tubuhnya, Xiaoyan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dalam kompetisi apoteker berikutnya, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyempurnakan pil obat tingkat puncak peringkat ke-8. Garis bawah.